Episode 43, Hasil Tes DNA. Ketika mendengar jawaban dari Dr. Freddy, membuat Dr. Aldi semakin penasaran. Sebuah kecurigaan kecil semakin berkecamuk di dalam hatinya yang paling dalam. Apakah Dr. Freddy yang telah membantu memalsukan dokumen Renata? Pertanyaan itu terus bermain di dalam pikirannya. Karena pemalsuan dokumen ini, meskipun tujuannya sangat baik, bukan berarti bisa dibenarkan. Karena jika akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, akan menimbulkan dampak negatif. Apalagi jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkannya untuk meraup keuntungan pribadi, ataupun memperkaya diri sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi, jika alasannya adalah sebagai dokter utama seorang pasien, pasti banyak sekali dokter di luar sana yang juga menjadi dokter utama pasien lainnya. Bahkan, ada beberapa dokter yang telah menjadi dokter sebuah keluarga secara turun-temurun ke beberapa generasi keluarga tersebut. Namun, belum tentu akan menjalin hubungan dekat seperti apa yang telah Dr. Freddy lakukan, karena semua dilakukan secara profesional saja, terkecuali memang adanya hubungan darah. Bisa juga jika ada hubungan persahabatan. Itu pun pasti telah terjalin jauh sebelum profesi itu sendiri melekat. Sementara dalam kasus Dr. Freddy dengan keluarga Rizkia ini berbeda. Tidak ada ikatan saudara di antara mereka dan hubungan persahabatan itu terjalin. Setelah Rizkia menjadi pasien Dr. Freddy, pasti ada sebuah sejarah atau kisah lain yang menjadi sebab dari kedekatan mereka. Pikir Dr. Aldi di dalam diamnya. Apakah ayahnya Rizkia sebaik itu, Dok? Sehingga sepertinya kamu sangat bangga kepadanya. Akhirnya Dr. Aldi mulai kembali bertanya. Oh iya, Dok, dia adalah orang yang sangat baik. Meskipun dia tidak berasal dari keluarga yang kaya ataupun berkecukupan. Akan tetapi, dia memiliki hati seperti emas. Dalam keadaannya, dengan ekonomi yang tidak berkelebihan, dia sangat senang membantu orang lain. Darinya lah, saya banyak belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya terletak pada materi. Jika dulu, menurut saya sendiri, kesuksesan adalah kebahagiaan mutlak bagi setiap orang. Ternyata di hadapannya, itu semua hanyalah omong kosong. Di balik kehidupannya yang sangat sederhana, dia gemar menolong orang-orang yang tidak mampu. Awalnya saya berpikir, sebenarnya apa bagusnya melakukan hal itu, apalagi tanpa ada yang tahu. Akhirnya, ketika saya mengikuti jejaknya, ternyata memang ada sebuah kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Jika orang lain, mereka berbuat baik hanya untuk disebarkan di sosmed, dengan alasan memberikan edukasi dan ajakan kepada orang yang lainnya. Padahal faktanya, mereka hanya sedang mencari popularitas semata. Berbeda dengan Mas Tony, dia melakukannya diam-diam, tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Meskipun jumlahnya tidak cukup besar, namun rutin dan terus-menerus dia lakukan secara konsisten. Semua berawal hanya dari rasa penasaran saya. Akhirnya, saya mau mencoba mengikuti jejaknya. Dan ternyata, efeknya benar-benar luar biasa. Mendengar dan melihat kebahagiaan orang lain hanya dari sebuah hal kecil yang bagi kita sangatlah tidak berarti. Rasanya seperti menyadarkan kita untuk senantiasa bersyukur, membawa kesejukan dan kedamaian tersendiri dalam kehidupan kita. Di mana dulu saya lebih seperti orang-orang pada umumnya, barang mewah dan bermerek adalah sebuah simbol kesuksesan seseorang, sehingga bisa menjadi bahan untuk pamer agar membuat orang lain lebih respek kepada kita. Sekarang, saya sudah menyadari bahwa semua itu sama sekali tidak memberikan kesejukan dalam kehidupan. Bahkan tak jarang justru membawa kerumitan tersendiri. Mas Tony banyak mengajarkan saya tentang arti kehidupan yang sebenarnya, terang Dr. Freddy. Panjang lebar menjelaskan bagaimanakah sosok ayahnya Rizkia dengan kedua bola matanya yang berbinar cerah. Terlihat sangat bangga dengan segala yang diceritakannya. Dr. Aldi pun mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada intinya Dr. Freddy sangat mengagumi Pak Tony. Jika mendengar cerita Dr. Freddy, sepertinya orang tersebut bukanlah orang jahat, sehingga kemungkinan besar dia tidak menculik Renata.
Namun, kenyataan bahwa dia belum memiliki anak setelah 5 tahun menikah adalah merupakan salah satu fakta lain yang menggiring Dr. Aldi untuk berpikiran negatif terhadapnya. Jika dia memang orang sebaik itu, kenapa setelah Renata pulih, dia tidak mengantarkan Renata pulang? Kenapa dia justru mengubah identitas Renata, bahkan mengakui sebagai anak kandungnya sendiri? Inilah yang membuat Dr. Aldi terus bertanya-tanya tentang kredibilitasnya. Apakah dia seorang penolong baik hati? Ataukah dia memang telah berniat buruk sejak awal? Bisa saja, dialah yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Kemudian, berpura-pura menjadi pahlawan yang menolongnya. Karena hal itu akan bisa menjadi alibinya, sehingga dia bisa memiliki anak tanpa memerlukan proses adopsi secara hukum. Jika itu benar, tentu saja ini merupakan salah satu tindak kejahatan. Kemudian, bagaimana dengan Dr. Freddy? Apakah dia hanya korban manipulatif dari seorang penjahat saja? Ataukah dia justru merupakan salah satu sindikat yang menjadikan profesinya sebagai sarana pelancar dalam pengurusan dokumen? Jangan-jangan selama ini, tanpa disadarinya, rumah sakitnya telah menjadi lahan bagi tindak kriminal seperti ini. Berbagai macam pikiran buruk itu pun semakin merasuki otak Dr. Aldi. Mengingat tingkat populasi di negeri awan tidak seperti negara-negara berkembang lainnya, di mana setiap rumah tangga di negara lain bisa menghasilkan banyak keturunan. Sedangkan di negeri awan, rata-rata sebuah keluarga hanya bisa memiliki 1 atau 2 orang anak saja. Masih ditambah dengan proses adopsi anak dalam negeri tidak semudah negara lainnya. Sehingga tidak sedikit keluarga yang tidak bisa memiliki keturunan lebih memilih untuk mengadopsi anak dari luar negeri. Karena di negeri awan sendiri, apabila ada keluarga yang bisa memiliki banyak keturunan, akan tetapi tidak mampu membiayai ataupun menghidupinya, maka kerajaan akan siap sedia mengambil alih anak-anak mereka, memberikan semua kebutuhan anak-anak tersebut, termasuk pendidikan dan kesehatannya, dengan balasan mereka semua akan mengabdikan seluruh hidupnya sebagai anggota kerajaan. Karena terbukti panti asuhan ataupun yayasan yang pernah ada di negeri awan, pada akhirnya selalu terbukti hanya menjadi sarana untuk lahan mencari keuntungan bagi para pengelolanya. Sehingga sudah sejak lama, negeri awan tidak lagi mengizinkan adanya panti asuhan ataupun sejenisnya untuk beroperasi di negeri awan. Sehingga mungkin saja akhirnya memicu munculnya kejahatan yang berkedok kecelakaan seperti ini. Agar bisa mendapatkan anak tanpa perlu proses adopsi yang rumit lagi, mungkin saja sistem kartu keluarga yang sekarang dibuat sedemikian rupa sebenarnya adalah untuk hal-hal seperti ini. Karena secara hukum, merubah dokumen dari Renata menjadi Rizkia tanpa melibatkan orang tua kandungnya tentu saja tidak bisa. Tapi, jika dilakukan oleh seorang dokter, mungkin saja bisa. Namun, bukan dalam bentuk perubahan dokumen, melainkan dalam bentuk pembuatan dokumen baru. Karena semua dokter yang bekerja di rumah sakit dengan plakat khusus dari kerajaan akan bisa mengeluarkan surat referensi kelahiran, seperti Rumah Sakit Cahaya, yang bahkan telah ditunjuk sebagai rumah sakit terbaik di negeri awan. Bahkan, Dr. Aldi mendapatkan pengawalan dan perlindungan khusus oleh kerajaan, meskipun Rumah Sakit Cahaya adalah milik perseorangan. Karena di negeri awan, tidak ada rumah sakit khusus milik kerajaan. Semua rumah sakit di negeri awan adalah milik perseorangan. Hanya saja, ada rumah sakit dengan plakat khusus dan ada yang sama sekali tidak memiliki plakat. Berasal dari surat referensi kelahiran inilah sebuah kartu identitas dan kartu keluarga dibuat. Apakah Rizkia telah dibuatkan surat referensi dengan catatan khusus oleh Dr. Freddy? Pikir Dr. Aldi. Sedari tadi, dia terus bermain dengan semua pikirannya sendiri. Hingga tiba-tiba saja, terdengar suara pintu yang dibuka dari luar. Terlihat seorang laki-laki masuk dan membawa sebuah berkas. "Maaf dok, agak lama. Ini hasilnya sudah keluar," kata laki-laki tersebut yang ternyata adalah Tuan Frans. Tuan Frans adalah asisten utama Rumah Sakit Cahaya yang telah mengabdi sejak Rumah Sakit Cahaya masih di bawah kepemimpinan Tuan Abraham.
Tuan Abraham adalah pendiri Rumah Sakit Cahaya atau ayahnya Dr. Aldi dan merupakan kakinya Dendra. Mana? Bawa kemari, seru Dr. Aldi. Begitu dia menerima berkas tersebut, dia langsung menyerahkannya kepada Tuan Bagas. Dengan sangat tergesa-gesa, Tuan Bagas segera membaca isi berkas tersebut. Setelah membaca, kalimat yang tertera dengan sangat jelas. Laporan hasil pemeriksaan DNA, nomor sampel 203801 Cahaya 0012, tanggal pemeriksaan 8 Desember tahun 2038. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua individu memiliki kecocokan genetik pada seluruh 23 lokus STR yang diuji. Probabilitas hubungan kekerabatan sebagai saudara kembar identik monozigot adalah 999.999%. Kesimpulan, kedua individu adalah saudara kembar identik. Tuan Bagas menitikkan air mata haru tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat reaksi Tuan Bagas membuat Dr. Aldi heran. Dia segera merebut kertas tersebut dan membacanya. Barulah Dr. Aldi memahami bahwa sahabatnya itu sedang menangis karena haru. Terima kasih friends, sekarang tolong kamu ambilkan aku sebuah ponsel di rumah. Pasangkan kartu yang ada di dalam sini. Dan semua datanya pastikan terpindah. Pinta Dr. Aldi pada Tuan Franz. Baik dok, kata Tuan Franz. Sekarang, aku akan memperkenalkanmu pada seseorang dok. Apakah kamu mengenal beliau? Kata Dr. Aldi kepada Dr. Freddy. Tentu saja dok. Beliau adalah Tuan Bagas Laksamana, pemilik perusahaan Twin Air di negeri awan ini. Siapa orang yang tidak mengenalnya? Bahkan, foto beliau terpampang hampir di seluruh spanduk yang ada di negeri awan. Raja kita pun mungkin masih kalah tenar dibandingkan dengan beliau. Jawab Dr. Freddy. Oke, jadi kamu sudah tahu bukan? Bahwa beliau bukanlah orang sembarangan. Sekarang, aku akan memberikan beberapa pertanyaan padamu. Demi kebaikanmu, juga agar aku bisa menolongmu. Maka, kamu harus menjawab semua pertanyaanku dengan jujur, tanpa membuat alasan yang ambigu dan menyulitkan dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti dok? Kata Dr. Aldi dengan tegas. Apakah saya telah melakukan kesalahan yang serius dok? Tanya Dr. Freddy dengan khawatir. Kamu hanya harus menjawab semua pertanyaan dengan jujur dok. Kata Dr. Aldi lagi. Baik dok, saya mengerti. Silakan bertanya, kata Dr. Freddy. Dr. Aldi pun mengambil sebuah buku yang ada di atas meja kantornya. Kemudian kembali duduk di sofa dan memulai proses interogasinya. Kapan pertama kali kamu bertemu dengan Rizkia? Tanya Dr. Aldi. 11 tahun yang lalu dok, jawab Dr. Freddy. Apakah kamu bisa mengingat tanggal, bulan serta tahunnya? Tanya Dr. Aldi. Seingat saya, tepat pada tanggal 1 Januari 2027, jawab Dr. Freddy. Dr. Aldi pun terheran-heran ketika mendengar jawaban itu, karena Dr. Freddy bisa mengingatnya dengan jelas. Tanggal, bulan serta tahun. Kejadian 11 tahun yang lalu. Luar biasa sekali. Di mana pertama kali kamu melihat Rizkia? Tanya Dr. Aldi. Di salah satu cabang rumah sakit Cahaya yang berada di kota Landu dok, jawab Dr. Freddy. Bagaimana kondisi Rizkia saat pertama kali kamu melihatnya? Tanya Dr. Aldi. Kondisinya sangat kritis karena dia sudah sangat terlambat dibawa ke rumah sakit. Kepalanya terluka, tulang sikunya geser, pergelangan tangannya retak, dan yang paling utama, dia mengalami cedera otak yang cukup fatal. Rizkia adalah objek operasi yang ada di dalam video referensi jurnal saya. Bahkan, seperti yang Anda ketahui, 5 tahun yang lalu, video tersebut mendapatkan penghargaan tingkat internasional. Jawab Dr. Freddy dengan jujur. Siapa yang membawanya ke rumah sakit? Tanya Dr. Aldi. Di mana saat itu, Dr. Aldi sedang berusaha mengatur emosinya agar bisa tenang. Padahal, jauh di dasar hatinya yang paling dalam. Saat itu dia sudah sangat ingin meledak. Ketika mendengar pertanyaan yang terakhir ini, Dr. Freddy tidak langsung menjawabnya. Dia terdiam cukup lama karena dia masih berpikir. Sudah sejak beberapa menit yang lalu, dia merenungkannya.
Apakah semua ini ada kaitannya dengan masa lalu Rizkia? Sehingga dia merasa bingung harus bagaimana menjawab pertanyaan ini. Apakah saat ini dia sedang diinterogasi, tapi tentang apa? Apakah tentang pemalsuan dokumen ataukah hal yang lainnya? Kenapa Tuan Bagas yang berada di sini? Padahal Tuan Bagas bukanlah merupakan anggota kerajaan. Tuan Bagas memang sangat penting bagi negeri Awan karena perusahaannya sejak turun-temurun. Keluarga Tuan Bagas adalah keturunan bangsawan yang memiliki izin monopoli produksi semua hasil olahan sumber daya alam yang ada di negeri Awan hanya boleh diolah menjadi hasil produksi dan didistribusikan oleh perusahaan Twin Air. Bahkan, ekspor-impor bahan dan hasil produksi juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan Twin Air. Namun, Twin Air bukanlah perusahaan milik negara, melainkan mutlak milik perorangan, yaitu milik keluarga Tuan Bagas. Tuan Bagas dikenal sebagai juru selamat bangsa karena keberadaan perusahaannya, di mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penting yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain karena kekayaan alam negeri Awan yang sangat melimpah, di mana adapun pabrik dan tambang hanya khusus mengolah bahan mentah menjadi bahan produksi, sedangkan bahan produksi akan diolah menjadi hasil produksi. Dan proses pengolahan serta pendistribusian bahan produksi ini hanya bisa dilakukan oleh Twin Air saja, sehingga mengurangi adanya resiko penurunan kualitas, karena terjamin keaslian sebuah hasil produksi, serta jaminan kualitas hasil produksi itu sendiri. Sehingga, hampir semua negara yang membutuhkan bahan produksi maupun hasil produksi dengan kualitas terbaik, akan sangat membutuhkan kerjasama dengan negeri Awan, terutama dengan perusahaan Twin Air. Karenanya lah, Tuan Bagas bisa menjadi juru damai bagi beberapa negara sekaligus. Namun, sejatinya Tuan Bagas tetap bukanlah anggota kerajaan. Akan tetapi, dengan sepatah kata saja yang keluar dari mulut Tuan Bagas, maka kerajaan akan segera bertindak. Tapi, tetap saja, bukanlah wewenangnya untuk melakukan interogasi secara langsung seperti ini. Karena ini adalah tugas para polisi yang merupakan anggota kerajaan. Tentu saja, hal ini membuat Dr. Freddy dilanda keraguan sekaligus rasa takut.